Cek mic 1 cek, mic 1 cek. Mic 2 cek, mic 2 cek, mic 2 cek. Cek mic 1 cek, mic 1 cek. Mic 2 cek, mic 2 cek, mic 2 cek. Cek mic 1 cek. Bu, duduk Bu. Silakan Anda Bu. Duduk sini Bu. Ya. Hah? Tadi aku privat di sini. Ibu, Heeh. yang berapa? Jam 6, jam 2 juta setengah. 2.200.000 potong. Jadi murah. Oh, kecil, Hah? kecil ini. Ya Bu. Tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di live streaming testimoni hajat terkabul teman-teman RDAY. Yuk Bapak Ibu simak ya. Simak YouTube-nya. Setiap hari Pak Haji live streaming privat hajat khusus. Bapak Ibu yang pengen privat silakan langsung datang ke RDAY. Tentunya pastikan Bapak Ibu semua sudah mempraktekkan ilmunya, sudah nyimak sebelumnya, karena tidak bisa ya ilmu RDAY tanpa dipraktekkan terlebih dahulu. Bagi Bapak Ibu yang masih ada di luar, masuk Bu, silakan Bu, ayo masuk Bapak kepada cek. Ayo masuk Bu, kita mulai testimoni hajat terkabul tamu-tamu RDAY. Semangat buat semua tamu-tamu RDAY yang sedang mempraktekkan ilmu RDAY. Pokoknya gaspol remblong, jangan kasih kendor ya. Pada tidur Bu? Waduh, tenang Bu, nanti saya siram Bu. Saya siram pakai air ini. Pakai air apa? Air keran. Kepada penonton YouTube jangan lupa di like, komen, dan subscribe terlebih dahulu ya. Biar semangat nih abang ini. Subscribe. Subrek. Jadi ini adalah ruang privat. Sementara live-nya di sini dulu karena ruangannya sangat keren ya. Setup-nya tuh mewah banget nih kayak di Amerika. Foto dulu Bu. Foto itu bentuk daripada pembuktian Ibu nih sudah hadir di ruangan ini, sudah berhasil masuk ya. Sedangkan penonton banyak bener yang pengen ke RDAY belum bisa. Ada yang gak punya ongkos, ada yang gak ada waktunya, ada yang badannya masih belum sehat betul ya. Jadi yang sudah hadir alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Pokoknya bikin sebuah impian, saya pasti bisa privat di ruangan ini. Berdua sama Pak Haji, head to head. Ngobrolnya tuh nyantai ya. Sehingga kebongkar tuh semua penyakit-penyakit yang ada di badan kita ya. Termasuk di keker juga nih. Ada tai lalatnya nggak tuh? Ya, luar biasa. Oh Bu, bener Bu. Karena sebenarnya yang bikin nyaman itu ketika sudah kebuka semua, kita harus ngapain jadi enak gitu. Hah? Sesuai angka Bu, ya. Telat. Oh iya. Udah kesini udah mulai. Oh, nggak apa-apa Bu, tenang. Intinya kan sedekah Ibu nih bekerja. Sebenarnya kan ilmu RDAY itu dari Sabang sampai Merauke ya begitu-begitu aja. Bangun jam 00, ucap syukur, senyum, mandi, pandan, 9 lembar. Ngomong-ngomong ibu-ibu ini udah ada yang terkabul belum hajatnya? Udah ada? Wow. Yang kecil-kecil. Amin. Coming soon Bu, kan kata Pak Haji mantesin dulu. Ya. Ini gimana Pak Nur?
Penumpang yang lain mau naik pesawat nggak? Iya di itu. Lagi pada makan ya? Bukan tidur. Tidur? Iya. Udah ngasih tahu nih ke Dadan. Oh. Yang baru daripada di bangun ya. Iya. Suruh oyak-oyak ya. Udah kasih tahu kita aja. Info nggak ada pencerahan gitu katanya. Pencerahan tuh bukan nggak ada Bu pencerahan ya. Jadi pencerahannya diedit, diganti menjadi testimoni. Karena bukannya Pak Hajinya nggak mau ngisi pencerahan, sementara waktu Pak Haji itu masih fokus dulu ke tamu-tamu yang sudah ya sedekah privat dari bulan Februari, bulan Maret kan Pak Haji 2 bulan tuh bolos nggak ke kampus ya, bolos tuh gurunya dosennya nggak ke kampus RDAY, jadinya dosennya tuh bukan punya utang ya, maksudnya bentuk daripada ya tamu-tamu yang sudah rela ya mengikhlaskan maksain sedekah 10 juta, jadinya Pak Haji fokus dulu ke tamu-tamu yang mau privat khusus hajat ekstrim gitu. Jadi kalau pencerahan terkait juga Pak Hajinya memang baru pulih ya, jadi bukannya Pak Haji nggak mau, karena waktunya Pak Haji nggak boleh berlama-lama, harus istirahat secara maksimal dan pokoknya udah pulang ke rumah HP off udah ya. Kalau kemarin-kemarin kan mungkin kalau 24 jam bisa on tuh Pak Haji itu. Luar biasa Bu ya. Coba cari di mana ada guru yang bisa on 24 jam ya. Yang ada di pikirannya, kesian bos, tamu-tamunya dari jauh bos, kesian bos. Tapi alhamdulillah ya, semakin kesini semakin banyak yang waras, yang datang tuh, yang ngeluh-ngeluh tuh udah semakin sedikit ya. Karena sudah memahami konsep ilmu RDAY. Di RDAY tidak boleh ngeluh, tidak boleh protes, tapi harus berproses ya. Jadi Bapak Ibu tetap semangat nih para penonton YouTube nih ya. Jangan pernah berpikiran kok saya belum terkabul ya. Coba nyimak lagi yang banyak. Mungkin ada poin-poin yang membuat kenapa hajat kita lemot ya. Coba, kan saya sering sekali tuh bikin video-video tentang tata cara rangkaian ibadah ekstrim ya. Ibu-ibu udah pada melakukan semua Bu, bangun jam 00 sampai matahari terbit ya. Rutin apa masih bolong-bolong Bu? Aduh. Itu mah rutin, cuman ngantuknya itu kalau lagi ngaji memang lagi. Nah, kalau masalah ngantuknya, kalau lagi ngaji, ada jurus dan caranya Bu. Ya, ini juga berdasarkan testimoni tamu-tamu yang sudah mempraktekkan. Ya, jadi kalau tentang bagaimana caranya biar kalau ngaji baca Quran ya tidak ngantuk, tentunya Bapak Ibu paksain dulu ya, habis sholat isya tidur. Itu langkah yang harus dilakukan biar nanti jam 00 bangun seger ya, fresh ya. Nah itu kan yang pertama tuh. Yang kedua, sebisa mungkin dengan kita mandi badan kita lebih seger. Tapi kadang tetap aja syaiton ini nempel di mata kita nih, niup-niupin. Ngantuk, nggak usah baca Quran. Caranya adalah salah satunya dengan kita menggunakan CD bekas pakai ya, itu untuk mengelabui si setannya biar pada mabok ya. Celana dalam Bu ya. Ya kalau belum ada yang 9 hari, yang tadi malam yang seharian kita pakai nih, copot, pasang di kepala itu ya. Atau Bapak Ibu bisa nyiapin kalau kata Pak Haji remason. Buat apa tuh? Oles ke mata.
Enggak lah, bercanda, jangan diseriusin ya. Ntar penonton kadang-kadang suka ada yang terlalu serius, Bu. Bener-bener Pak Haji, saya masuk rumah sakit, mata saya buta. Jangan, itu bercanda, humor ya. Jadi sifatnya gini, Bu. Biar kita tidak ngantuk ketika kita baca Quran, ya. Memang kalau belum terbiasa jadinya begitu, tapi kalau udah terbiasa pasti enjoy. Langkah pertama tadi kan harus tidur ya, udah pasti. Kedua, kita paksain pakai CD ya, gitu. CD yang bekas pakai seharian kemarinnya pakai aja udah, gitu. Terus berikutnya, gini Bu, sebelum kita baca Quran, kita berdoa dulu, minta sama Allah ya, tentunya dengan Alhamdulillah atas izin dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga berkah karomah wasilah aminnya anak-anak yatim RDAY Kandang Embe pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo. Yakinnya melalui wasilah baca Quran ini ya, bantu saya Allah agar saya tidak ngantuk, tidak pegel, baca Qurannya lancar sehingga rajin hatam. Nah, disebutin tuh Bu, Pak ya, gitu. Kita minta dulu sama Allah ya. Allah bantu saya biar saya tidak ngantuk, badan tidak pegel, kuat, lancar, rajin hatam. Ya, minta dulu sama Allah. Udah minta sama Allah, Qur'annya sebelum kita baca, kita bolak-balikin ya. Sambil kita ngucap, Quran, bantu saya ya, biar saya nggak ngantuk, biar saya kuat, nggak pegel, biar ngajinya lancar, sehingga saya rajin hatam. Nah, jadi gitu Bu, kita sebutin apa keinginannya. Ajak ngomong tuh, walaupun Quran benda mati, ya sesungguhnya alam semesta ini akan mengikuti apa instruksi ucapan kita nih, gitu. Nah di situ dengan penuh kesenangan, dengan hati gembira, ya yakini aja, kita afirmasikan seolah tuh besok cair 10 M, seolah kita kayak mau ketemu pacar Bu, ya anggap aja seolah kita nih dengan baca Quran nih kita abis itu ketemu pacar. Kan orang kan kalau mau pacaran tuh senangnya bukan main Bu, nggak cowoknya nggak ceweknya tuh. Jadi kita harus gembira gitu, bucin bener. Ya, jadi gitu ya. Jadi kita berdoa dulu. Nah terus ibu baca Qurannya boleh sambil duduk nyender di kasur ya, di atas tempat tidur, atau boleh duduk di meja makan atau di sofa, di kursi, dimanapun lah. Cari posisi yang aman, ternyaman, enak, terenak, tapi jangan sampai nyender di kasur, ngorok lagi ntar ya. Terus kalau misalkan baca Quran jangan dipaksain nggak bangun-bangun Bu. Setengah jam, sejam stop dulu, berdiri ya, goyang-goyangin kaki, goyang-goyangin pala ya. Apa? Kalau rebahan sebentar gitu nggak apa-apa ya. Nah, yang pasti jangan sampai rebahan sebentar bablas ya. Kadang-kadang tuh Saiton udah rebahan dulu sebentar. Tahu bablas ya. Terus kalau misalkan bisa ibu nyiapin sesajen semacam cemilan, cepuluh ya kan. Apapun lah yang sifatnya kan kopi boleh, pisang goreng boleh, apapun lah yang sifatnya kalau agak lapar ngemil, atau kalau lapar banget istirahat sejenak, makan dulu kayak masak mie atau apalah, bebas gitu. Jadi nggak usah dipaksa. Ini kan baru latihan ya, baru memulai seminggu 2 minggu, sebulan 2 bulan. Kan nggak mesti Pak Haji pokoknya nggak boleh beranjak dari tempat baca Quran sampai matahari terbit, kan nggak gitu ya. Jadi kita kan namanya latihan, 1 juz capek, apa setengah juz, atau baru 5 lembar, 10 lembar, ngos-ngosan, stop dulu dah ya kan. Napas dulu. Bapak-bapak nih kalau ahli hisab nih, bolehlah smoking dulu dikit ya kan. Lanjut lagi. Nggak masalah gitu. Karena kan nggak ada pantangan gitu ya. Jadi gitu Bu. Kita berdoa dulu, minta sama Allah, biar Allah yang memberikan, yang membuat situasinya kita jadi kuat, jadi tidak ngantuk, jadi nggak pegel, jadi lancar,
sehingga rajin hatam gitu ya. Itu terkait baca Quran 12 juz. Ngomong-ngomong, Ibu udah sanggup berapa juz Bu tiap malam baca Qurannya? Coba saya mau tahu dulu. Ada Bu, berapa juz Bu? Paling banyaknya rekornya terbanyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenal dulu ya. Ya. Nama saya Diah dari Cianjur. Oh iya, Bu Iya, Diah. yang tadi siang nanya itu. Saya paling banyak sampai matahari terbit 8 juz. 8 juz. Iya. Dari jam 00 rangkaian Iya, bangun. dari jam 1 kan bangun ya mandi. Ya, 00 kan 1. Dari jam 1 saya ngaji. Itu sambil ngantuk, kadang ngantuk lep gitu kan. Bu, coba sini Bu. Waduh, ini kalau 8 juz ini udah ibaratnya 75% lah, 70% ya. Kan Pak Haji maksain nyuruh 12 juz sampai matahari terbit. Bu, siapa namanya Bu? Ibu Diah. Ibu Diah dari Cianjur sudah berhasil setiap malam baca Quran paling banyak ya, mentok tuh sampai 8 juz. 8 juz. Kalau saya boleh tahu, sebelum Ibu ketemu RDAY, apakah Ibu rajin baca Quran tengah malam? Kalau rajin baca Quran iya, kalau tengah malam belum pernah. Baru kali ini setelah setelah kenal RDAY. Paling kalau dulu ya, kalau mau bangun malam, kan saya ini tukang warung ya, tukang warung sayuran, jadi harus bangun. Orang lain masih tidur, saya harus bangun ya. Ya. Jam 2 saya udah bangun, wudhu dulu. Paksain saya sholat tahajud aja. 2 rakaat. Udah saya 2:30 berangkat ke pasar sama suami. Itu nggak pernah ngaji. Paling wiridan seadanya karena harus ke pasar. Kalau sekarang saya udah tahu ya dari YouTube RDAY itu. Lah, kok harus ada ngajinya gitu kan, apalagi ini 12 juz gitu kan. Subhanallah gitu kata saya. Ya saya udah coba gitu, mudah-mudahan saya bisa 12 juz. Tapi kan saya harus ke pasar ya Pak Asri ya, 3:30. Jadi 3:30 pas itu saya nyobain libur dulu nggak ke pasar. Bisa nggak ya gitu kan. Saya sampai 12 juz gitu sampai matahari terbit. Oh nggak bisa, Ternyata cuma 8 juz. Mentok di 8 juz ya. Iya. Itu udah luar biasa Bu. Karena masih ada nih penonton yang masih sanggupnya selembar, 2 lembar, 3 lembar ya. Seain ngantuk ya kan, molor. Ibu bisa sampai 8 juz sampai matahari terbit, itu luar biasa ya. Tapi sering ngantuk, Mas Regi sering ngantuk. Itu juga dipaksain ya, ngantuk. Sampai mana tadi ya? Gitu. Bu, misal Ya. ya, Ibu baca Quran. Iya. Misal ada Pak Haji nih, bos, lu baca Quran 12 juz sampai matahari terbit, ini uang 10 M nih ya, di depan mata. Kalau lu bisa ambil. Kira-kira ngantuknya dilawan nggak tuh? Pastilah dilawan, matanya terbelalak gede. Nih, yang lagi nonton nih. Mau dong 10 M? Mau dong, siapa yang nggak mau? Apalagi saya Masa dari Pak Haji Pak Haji taruh dulu uang 10 M Pak Haji, biar saya semangat Pak Haji. Auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Masa harus 10 M dulu di depan mata sih? Tapi saya yakin sih kalau 10 M udah di depan mata sih pasti. ya. Pasti. Nggak ada urusan apa itu yang namanya ke pasar. Udah Apa itu yang namanya libur. ngantuk ya. Sorry ya ngantuk ya. Iya. 10 M nih ya. Iya, Tapi pasti. dilalahnya ya kan. Allah sih cuman malaikat pantau ya. Siap Allah. Ya dia nggak tembus 12 juz. Skip lah. Ada nggak yang tembus 12 juz? Nah ya, sahabat Nabi yang sering-sering Pak Haji sebut ya, Iya. 30 juz satu malam. Iya, Masya Allah ya. Kaya raya tajir melintir. Cocok Iya. ya. Setiap malam kerjanya cuman ngitung duit nggak udah ya kan. Ya, jadi memang luar biasa gitu. Kadang-kadang suka ada yang bertanya, Mas Regi bisa nggak baca Quran sampai 12 juz? Nah itu dia tuh.
Saya kebetulan bukan saya nggak bisa baca Quran, saya Iya. bisa baca Quran. Pasti. Cuman saat ini saya tidak sedang mempraktekkan ilmu RDAY. Iya. Bukan saya nggak ada hajat, Bu. Ya, Iya. semua orang pasti ada hajat, ada keinginan. Iya. Cuman saya itu kan sama Pak Haji disuruh banyak bersyukur. Banyak bersyukur dengan cara berbuat. Iya. Berbuatnya saya itu ya ini ngoceh-ngoceh nih ya. Harusnya kan jamnya bobo nih jam segini. Apa enggak minimal nenen ya. Ini ngoceh-ngoceh ya. Ini bentuk daripada sedekah profesi. Kalau ilmu nenen tuh saya susah suaminya. Kenapa, Bu? Kan dia kerjanya keras ya. Keras maksudnya? Di gudang asin dia kerjanya. Di Jadi gini, gudang asin. Maksudnya? maksudnya dia kerjanya di gudang asin. Asin ikan asin itu. Oh, di gudang ikan asin. Oh, jadi Ikan asin. suami bau ikan asin. Oh, bukan maksudnya gini. Kata saya gini, Pak, nenen yuk gitu. Biar kita kaya raya, tajir melintir gitu kan. Kata Pak Haji gitu. Ayo gitu kan. Pertamanya dia iya, ayo gitu kan. Nah, tapi harus 99 kali ya? Kiri kanan. Iya, kiri kanan 99 gitu. Ngap. Ya tidak dulu lah kata saya. Bu, coba Bu, agak dikasih apa gitu ya biar nggak enggap. Mungkin dikasih odol, ya kan, atau remason. Jadi Ibu udah berhasil bisa baca Quran sampai 8 juz ya. Iya. Tapi dengan kesibukan Ibu setiap malam harus pergi ke pasar. Nah, itu Pasar. kalau Ibu kepotong pergi ke pasar tuh berapa juz? Mungkin bisalah 10 kayaknya. Tapi Enggak, Ibu kan suka ke pasar nih, kepotong jadinya kan. kepotong ke pasar. Heeh, jadi Kalau- berapa juz? Kalau kepotong ke pasar mah 5 atau 6. 5 atau 6. 5 atau 6. Kalau kepotong ke pasar kan setengah 4 ya. Jadi Ibu memang sebelum kenal RDAY sudah terbiasa ngaji, baca Quran, tapi memang tidak tengah malam. Iya. Oh. Tidak tengah malam. Berarti Ibu dalam sebulan mungkin bisa lah ya hatam sekali 2 kali ya. Kalau dulu waktu saya pingin hamil ya, punya anak-anak kan susah ya dulu. Setelah 5 tahun belum hamil-hamil juga gitu. iya. Nah, saya berobatlah gitu kan, kalau di orang Sunda gitu. Iya. Disuruh nargetin harus tamat berapa hari enggak. Cuman kepingan saya aja. Jadi dalam seminggu saya tamat Hatam. hatam. Jadi sampai 9 bulan kali seminggu seminggu hatam. 9 bulan kali seminggu. Setiap pas hatam, hamil? ya pas hamil. Pas dari pas ngidam. Dari pas ngidam. Bentar. Jadi Ibu udah 5 tahun pernikahan, belum punya anak. Ya. Terus disuruh sama gurunya nih sama Ya. apa ibaratnya orang pintar lah ya. Ibu kan nyareat ya gitu, ya. berobat. Ya. Malah disuruh baca Quran. Baca Quran. Wow. Dia enggak niatkin harus tamat berapa bapaknya enggak, cuman baca Quran, puasa gitu Akhirnya aja. hamil. Alhamdulillah hamil setelah menjalankan itu 4 bulan. Tuh, penonton ya. Setelah 5 tahun pernikahan belum hamil Iya. ya. Datang ke orang pinter lah bahasanya ya. Kajian. Diarahin nih, dikasih tahu, disuruh baca Quran biar bisa hamil ya. Ini jalur langit juga nih. Iya. 4 bulan, Bu. Iya. 4 bulan baca Quran rutin. Ya enggak, maksudnya dari pas saya baca Quran, terus lamanya saya baca Quran, terus hamil, 4 bulan. ketahuan hamil, tapi saya terus menerus sampai anak itu lahir. Ya. Jadi setiap minggunya saya hatam, setiap minggu saya hatam. Nah. Sampai 9 bulan. Dari Ibu ketemu si bapak itu yang orang pintar ya, Pak Ustadz Iya. lah ibaratnya. Sampai hamil tuh 4 bulan jaraknya. Ya. Tuh, luar biasa. 4 bulan juga nggak nyampe, kurang beberapa hari lah. 4 bulan. Nah, lah. anggaplah dibulatin 4 bulan ya, Iya, baca Quran tuh. Dengan membaca Quran 4 bulan itu pun juga nggak ditarget. Iya. Disuruh baca Quran aja, tapi Ibu berhasil seminggu hatam. Berarti 4 bulan plus 9 bulan, seminggu hatam. Iya. Ya. Iya. Seminggu aja itu ya. Kalau 1 malam Ibu berhasil baca Quran 5 juz, Iya. 1 hari itu ya. Iya. Itu kan nggak disuruh malam. Ya. 1 hari Ibu bisa baca Quran 5 juz. Artinya 6 malam, 6 hari
hatam 30 juz ya. Iya. Anggap aja ibu bacanya ada yang 4, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 5 Iya. gitu ya. Jadi sehingga seminggu itu hatam 1 kali. Iya. Nah, udah ke RDAY ya. Kalau kepotong ke pasar itu bisa 5 sampai 6 juz. Kalau nggak ke pasar bisa tembus 8 juz. Iya. Semalam 5 juz. Semalam 6 juz. Ya. 6 malam hatam, 5 malam hatam. Luar biasa ya. Jadi bohong Bu kalau kita nggak praktekin secara terus nggak ada hasil atas apa keinginan kita. Ibu aja 5 tahun, mungkin ibu sebelum hamil tuh udah berobat kemana-mana kali ya? Iya. Dan belum juga, kemana-mana, belum ya juga. pas ke orang itu disaranin harus ngaji Quran, Itu di Cianjur. masih di daerah Cianjur. Wah, Harus ya. nyaranin ngaji Quran, ya saya ngaji Quran. Ya itu kan keinginan saya ya, harus tamat 1 minggu, dalam 1 minggu harus hatam gitu. Alhamdulillah. Nah, sekarang ibu udah praktekin ilmu RDA udah berapa lama? Dari bulan apa itu teh, sebelum puasa teh, bulan April apa? Puasa ada itu 3 bulanan lah, ada 3 bulanan. bulan Maret. Ada 3 bulanan, bulan Maret benar. Bulan Maret akhir, tanggal 22 kalau nggak salah, karena saya dicatat di buku nih. Tanggal 22 Pas puasa. sebelum. Oh, berarti Februari. Iya. Maret apa Februari? Udah sebelum puasa pokoknya. Kan sekarang bulan April nih. Lebaran kita kan kemarin akhir Maret lebaran. Ya pokoknya ibu pendatang baru lah. Iya. Murid 2025. 2025. Ya, awal 2025. Iya, Nah, setelah ibu tahu dari YouTube, dari YouTube. nyimak, praktek, hal apa yang membuat ibu kok mau nyimak YouTube-nya RDAY sehingga ibu mau praktekin ilmu RDAY? Pertamanya saya nyimak beberapa kali. Ya, ini gitu. Karena saya waktu dulu hatam teh, pengalaman hatam terus hatam ya, waktu hamil, pengalaman itu jadi saya terpacu gitu kan. Oh iya mungkin gitu kan. Terus ilmu kearifan lokal juga saya sering dengar dari orang tua, terus dari uwa ya dulu. Sudah terbiasa. Terus dari kakak saya yang di Bandung, itu katanya gini, kan saya dulu jerawatan ya. Iya. Kata kakak saya gini, Nyi gitu kan bilangnya, itu pakai CD aja gitu yang bekas pakai. Oh. Dioles-oles, jorok gitu kan, katanya saya nggak ditanggapin, nggak. Itu pas ibu jorok. masih gadis nih. Masih gadis. Oh. Lagian nggak dipraktekin. Bilang saya jorok gitu kan. nggak dipraktekin. Karena nggak yakin. Nggak yakin. Karena juga belum ada buktinya. Cuman sebatas iya. ngasih tahu tanpa dijelasin. Nah, ini nih kesalahannya para orang-orang zaman dulu ya. Kalau di RDAY kan dijelasin, diterangin sama Pak Haji. Jadinya oh gitu maksudnya. Oh ini maknanya ya. Terus kan? ini Bang Regi, Apa tuh? kan saya buka warung ya, warung sayuran pagi-pagi. Emak saya Kenapa? kan udah usia 83 ya. Wow. Gini, pagi-pagi teh, dia teh nyelonong ya ke warung. Memek gede. Aduh saya memek gede gitu. alat kelamin. Memek gede. Saya sama kakak saya, kan kakak saya suka goreng-goreng ya di warung. Gini, si emak, apain si emak itu apaan? Saling lirik sama kakak. Bentar si Bu. emak teh Si gitu. emak emang nggak menggunakan bahasa Inggris apa? Sunda. Emang Sunda itu. Oh ngomongnya Eh. nggak apa, bahasa Sundanya apa? Iya memek. Beda tuh. Apa tuh? Bukannya heuncet. Tak eta. Gimana sih emak ngomongnya? Heuncet ageng. Hancet gede. Oh, hancet. Harudang, hancet gede. Saya sama kakak saya pada ketawa-ketawa. Ngetawain si emak itu. Si emak teh naonan gitu kan. Hancet gede. Tuh penonton, tuh kalau di bahasa Sunda ya, mohon maaf itu heuncet itu artinya mem ya. Mem. Kuncinya nggak disebut Hah? yang lakinya. Oh, enggak, cuman itu aja. Oh, karena sayur itu kebanyakan emak-emak, Pak Nur ya. Iya, jarang kan laki-laki kan ya. Jarang, paling Kan nyut gede laki-laki. jarang. Jadi yang disebut tuh
Henjet. Aduh. Itu aja. Itu kapan si emak begitu? Sering sih, tapi sekarang mah enggak. Sekarang mah mungkin ada setahun yang lalu lah. Dia suka bilang gitu kalau ke Masih sering warung. begitu. Gitu aja kalau belum ada yang ke warung gini aja. Hencet gede. Sampai dipukul-pukul. Pas saya lihat RDAY lah, Cocok. kok Pak Haji gitu kan bilangnya kayak si emak gitu kan. Terus kakak saya juga gitu kan waktu saya jerawatan dulu pakai CD gitu kan. Terus kan orok ya dulu zaman dulunya bayi gitu kan kalau nangis rewel dicamahin kan, camahin gitu kan. Cuman kalau dulu kan gak nyebut paling bismillah gitu kan. Bismillah 3 kali bismillah. Kalau sekarang saya udah punya cucu 1 loh. Baru 4 bulan. Itu ngurus warung, ngurus cucu bayi kan. Karena mamahnya kan guru ya. Sekolah gitu kan. Nah, rewel. Udah saya tadi camain aja gitu kan. Mainkan jurus. Udah camain gitu. Saya nyebut, kalau sekarang nyebut tuh kan atas izin Allah Subhanahu wa taala dan karomahnya Bapak Dwi Susanto bin Suwondo dan karomahnya anak yatim kandang RDAY. Soleh jangan nangis itu. Boboknya tibra gitu kan, boboknya nyenyak gitu. Kalau main harus anteng gitu kan. Umur berapa Bu cucu? 4 bulan. 4 bulan. 4 bulan masih baru. Iya. Alhamdulillah sekarang tuh Mas Regi enggak begitu rewel. Kalau main ya main biar ketawa-ketawa namanya juga bayi ya. Ketawa-ketawa. Ya Allah alhamdulillah. Pas itu mamahnya datang pulang sekolah sama saya lagi cuma mama teh apa-apaan bau hencet kan saya gitu. Mama apa-apaan itu anak saya bau hencet. Anak saya. Bentar, emang ibu dicamahannya bagaimana sehingga anak ibu komplain? Hanya gini aja kan dimasukin gini kan pakai celana kan, gini dimasukin gitu. Mama apa itu bu? Wow, dahsyatnya tuh wangi ya, mengerikan ya, ngalah-ngalahin parfum bayi. Itu kan waktu si bayi itu kan pilek ya, biasanya gitu kan. Kalau pilek orang tua juga pusing kan kepala. Udah sini saya yang udah 9 hari itu 9 hari dipakai kan saya juga. Sekarang ada cadangan 2 di rumah. Ada cadangan 2 di rumah belum diapa-apain. Ceritanya tadi siang ya Selasa saya mau direndam. Terus airnya kan dicawik-cawik gitu kan ke warung terus dilap-lap juga itunya CD-nya gitu kan. Tapi kan sayanya mau ke sini, biarin disimpan aja dulu gitu. 2 cadangan Bu. As itu ke cucu saya dimasukin dikalungin. Dikalungin. Kata anak saya, ih mama teh nanaonan eta teh cangcut gitu-gituin itu kata saya teh mama bau gandeng kata saya teh gitu gandeng berisik katanya. Berisik gitu. Udah biarin aja Dedek kamu mau lagi gitu-gituin sama nenek kamu. Namanya juga anak bayi ya enggak masih apa-apa. pasrah, polos ya. Masih belum bisa berkata-kata ya. Iya gitu Mas Regi. Jadi alhamdulillah. Terus saya punya anak kecil yang sekarang kelas 3 SD. Oh ibu si bungsu. Bungsu. Kenapa si bungsu tuh? Kemarin juga ikut ke sini waktu sama bapaknya. Dia sampai kemarin ya, nggak sekarang mah nggak. Iya. Sebelum kenal RDAY, dia teh suka pipis wae di celana. Ngompol. Terus nggak itu ngompolnya dia saat tidur atau dia lagi saat main juga. Tahu-tahu dia ngompol. Saat main juga, saat main HP juga. Tiba-tiba. Bangun tidur, wah kasur teh. Orang lain mah kamar wangi parfum apa gitu. Ini mah wangi ompol. Dijemur mah dijemur gitu kan. Ya namanya juga subhanallah banget. Si bungsu nih. Si Tapi bungsu. ibu begitu dia ngompol kepancing jengkel nggak? Ya iyalah sebelum kenal ini, sebelum kenal RDAY. Ibu marah-marahin? Pas dimasukin ke kamar mandi, dimatiin lampunya sampai saya marah-marah. Dia kan jerit-jerit di kamar mandi. Oh dihukum? Dihukum. Awas kamu kalau ngompol lagi, mama tak hukum lagi. Udah saya juga kasihan dikeluarin. Harusnya ibu ucapkan aja. Belum tahu. Sebelum ketemu tahu, RDAY belum nih. Tahu waktu itu dulu. Setelah ketemu ya, RDAY. Setelah ketemu RDAY. Ini kan belum ada ya keterangan Pak Haji yang anak ngompol. Ini mah inisiatif saya aja gitu kan.
celana dalam saya yang 9 hari teh dipakein sama dia. Dipakein. Dedek sok pipis dulu mau tidur. Memang dari dulu juga kalau mau tidur mah selalu pipis. Anak ibu nih cewek cowok? Cewek. Oh cewek. Iya. Pipis, mau tidur juga tetap pipis, tapi tengah malam itu selalu Tetap aja ngompol. tetap aja ngompol. Nah, pas saya udah tahu RDAY, inisiatif saya gini, mungkin gitu kan, pasti gitu kan, ini celana dalam saya yang udah dipakai 9 hari, Dek kamu pipis dulu sok, buka celana dalam kamu, ganti pakai celana dalam mama gitu kan, mama kegedean gombrang kan, kegedean mama, biarin diikat pakai karet. Oh iya. Pokoknya mah yang pas itunya aja di situnya. Mama nggak enak, udah jangan nggak enakan. Terus sebelum dipakein celana dianya suruh tidur telentang, sama saya dipegang gini. Apanya dipegang? Itunya. Hencetnya. Hencetnya itu yang udah dipakein celana dalam saya. Apem. Itu. Yang udah dipakein celana dalam saya yang 9 hari belum dicuci. Sudah dipakein, dan saya dipegang gini. Ngucapnya? Ya ngucapnya dengan atas ridha Allah dan karomahnya Bapak Dwi Susanto bin Suwondo gitu kan. Dan dan karomahnya anak yatim RDAY 9 kali saya ucap itu. Sembuh, jangan ngompol di celana, jangan ngompol sembarangan, jangan busiat suka Oh juga? Suka, iya, walaupun gitu sama. Kecepirit. Gitu, kalau bahasa itunya. Suka gitu. Nah, jangan ngompol sembarangan, jangan busiat gitu kan kalau orang Sunda, busiat sembarangan. Sembuh. Yakin pasti sembuh gitu ya. Dan yang terjadi setelah berkali-kali. Alhamdulillah. Sampai sekarang alhamdulillah. Saya ninggalin celana dalam 2 itu untuk jaga-jaga. Oh, persiapan. Jadi setiap malam dipakein. Alhamdulillah. Jadi selalu dibacain. Dan udah nggak pernah ngompol lagi sama sekali. Alhamdulillah. Wow. Tapi kalau dipakein, tapi kalau nggak dipakein mah enggak. Masih. Harus dipakein kalau siang ya. Kalau masak harus pakai celana dalam juga ya kalau siang, celana dalam saya maksudnya. Enggak lah, dia akan pulang sekolah tahu-tahu. Kalau dia ngompol ketahuan, gini jalannya. Oh, miring-miring kayak kepiting kayak ya. kepiting. Kamu ngompol ya, enggak, ini mah keciprat aja, saya udah tahu. Tapi kata Pak Haji jangan jengkel. Bu, itu kira-kira bisa nggak buat bapak-bapak yang masih suka ngompol? Atau yang suka ngompol sembarangan? Nggak tahu juga, mungkin bisa. Yang punya istrinya dipakein. Tuh ya, bagi bapak ibu ya, yang punya anak kecil atau ABG, kadang-kadang suka ada loh ABG yang masih suka ngompol bu, ya. Bahkan udah usia remaja ya, maksudnya udah yang SMA tuh masih suka ada bu, yang ngompol ya, gitu. Memang ngompol itu mungkin hobinya nahan pipis kali apa gimana gitu. Memang nah, dia suka nahan. Kalau ngimpi masa tiap malam ngimpi ngompol mulu. Memang dia suka nahan pipis. Tuh, berawal dari nahan pipis. Suka nahan pipis, terus mungkin kebiasaan, tapi alhamdulillah semenjak saya tahu RDAY dan dipakein celana dalam yang enggak 9 hari juga, kemarin berapa harinya, 3 hari. Enggak sampai 9 hari. Anjur ya? Dipakein. Alhamdulillah. Tuh ya. Lagi alhamdulillah. Bagi bapak ibu pas yang bangun punya... tidur teh langsung, "Dek, ngompol enggak?" Enggak. Oh ya alhamdulillah gitu kan. Enggak basah gitu kasur. Ya. Alhamdulillah. Jadi kasur agak aman sekarang ya. Iya, agak aman. Tadinya aromanya semerbak. Iya, bau pesing. Bau pesing ya. Soalnya udah usia-usia kayak gitu kan, udah bau pipisnya gitu. Kecuali baby ya, bayi gitu. Iya. Nah, Bu, gimana perasaan Ibu setelah praktekin ilmu RDAY sama sebelum praktekin ilmu RDAY? Alhamdulillah setelah saya mempraktekkan ilmu RDAY, walaupun belum berhasil ya dari segi keuangan, tapi alhamdulillah hati tenang Mas Regi. Hati saya tenang. Tadi aja saya dari jalan dari Cianjur ya naik umum. Padahal kan saya belum tahu persis. Kalau ini udah tahu karena kemarin sama suami kan di motor ya, namanya juga di motor, bedakan jalannya. Tapi
nyampe mananya nggak tahu. Nah, udah saya hatinya tenang. Ya Allah, tolong saya, bantu saya. Pasti saya nyampe ke RDA dengan selamat. Pasti saya ketemu sama Pak Haji gitu kan. Kata saya bisa pencerahan sama Pak Haji gitu. Hati saya tenang, walaupun saya belum tahu di mana harus berhentinya, harus naik apa gitu. Alhamdulillah sampai ke sini walaupun tidak ketemu Pak Haji, tapi hati saya alhamdulillah lah sedikit lega. Nah, udah Bu, ketemu Bang Regi. Ibu kan maksain ya, nekat aja tuh naik angkot, ngeteng ya, naik umum ya. Nanya-nanya pasti kan? Iya. Nanya-nanya bermodalkan alamat. Ya. Ya kan? Nah, Ibu kan yakin pasti saya nyampe, pasti saya nyampe. Itu berapa kali naik angkotnya, Bu? Dari rumah? 5 kali. Iya, 5 kali. 5 Ini kali naik angkot. penonton aja ada yang sekali naik cuman masih males-malesan, Bu. Kadang kan tinggal bisa pesan taksi online ya kan? Iya. Ya kan? Tapi masih males-malesan, Bu. Coba Bu kasih paham, Bu, biar pada waras lah. Penonton yang ada di mana saja, saya kasih tahu kan. Saya kasih paham gitu. Oh iya, saya kasih paham. Biar waras. Biar waras semuanya. Coba datang yuk ke RDAY kayak saya datang jauh-jauh dari Cianjur, berbekalkan bukan Google, berbekalkan alamat yang ditulis di buku, selembar buku. Saya tanya ke orang harus naik apa. Alhamdulillah dengan keyakinan kita, dengan keinginan kita, tentunya ridho Allah ya. Alhamdulillah saya nyampe ke RDAY. Yuk semuanya ikut ke RDAY. Datang Coba, Bu. ke pencerahan. Masa gadis kalah sama nenek-nenek gitu dong? Masa gadis kalah sama nenek-nenek yang udah punya cucu? Ya, jadi nggak ada alasan Bapak Ibu ya penonton YouTube. Mas, apa coba permasalahannya apa? Alasannya apa? Coba sehingga menahan diri untuk nggak datang ke RDAY. Coba apa? Masalah waktu, masalah ongkos, masalah apa lagi? Kesehatan, ya. Nah, emang sebenarnya bukannya nggak mau, nggak ada niat. Mas Regi tahu nggak? Aku nggak tahu. Saya datang ke sini, nomor 1 berbekalkan alamat yang ditulis. Nomor 2, saya ongkos ke sini dengan seminim-minimnya ngambil modal warung. Wow, berapa itu sekali jalan? Sekali jalan tadi dihitung sama saya 70. Wah, tuh ya. Ada sih untuk balik lagi. Tapi saya nyampe rumah, tapi yakin Allah Maha Kaya. Nah. Pasti akan ngasih saya lebih dari yang saya korbankan. Pasti dong. Ke RDAY ini walaupun saya 0% untuk modal warung. Tapi saya yakin Allah Maha Kaya pasti akan menolong saya yakin. Pastilah ya. Pokoknya yang penting modalnya yakin dulu ya. Iya. Karena dengan keyakinan Ibu aja udah jelas tuh nyampe ya. Dengan Ibu maksain, bela-belain. Yang penting semua lakukan ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan karena mengharap centong, mengharap uang bibit. Mau dong centong. Tenang Bu ya, pasti kebagian selalu ya stok Soalnya saya ini nih sakit ini apa namanya kata dokter rematik. Saya punya centong di rumah, beda mungkin ya centong memang kayu sih, cuman suka dipukul-pukul gitu, ya belum waktunya mungkin juga. Tapi saya mau centong dong. Tenang, dapat Bu kebagian. Kebetulan stok centong RDAY sampai detik ini nggak habis-habis. Alhamdulillah. Ya. Unlimited pokoknya ya. Jadi nggak usah khawatir dan dibagikan secara gratis tanpa mahar, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa lah pokoknya. Alhamdulillah. Ya. Oke, Bu siapa tadi namanya Bu? Ibu Dia ya. Dari Cianjur. Pokoknya para penonton ya udah tiru aja nih. Wah iya pas banget nih Bu Dia. Cucu saya hobinya ngompol. Nah, saya coba dah ikutin caranya Bu Dia ya. Yang penting yakin. Jangan apa mungkin ya. Jangan berkata-kata apa mungkin, apa bisa. Masa sih nggak usah ya.
saya kerjain dulu aja dah, bodo amat. Yang penting saya yakin pasti nggak ngompol lagi. Gitu aja caranya. Ya. Satu lagi. Apa tuh? Mas Rigi gini, saya kan punya anak teh kan yang kakaknya itu yang suka ngompol teh. Laki-laki kelas 3 SMA, keluar sekarang. Dia dari kelas 2 SMP hobinya main kalau malam. Dari keluyuran. Dari habis maghrib pulang-pulang jam 1 atau jam berapa nggak tahu. Subuh. Mungkin saya udah tidur. Mainnya sih katanya di warung Pak Haji di sebelah sana. Haji Dwi bukan? Bukan Haji apa sih Haji itu teh namanya teh? Haji Romli. Haji lupa lagi. Nah, saya kan kesel ya. Gitu kan bilangnya. Jangan keluyuran malam atuh, takut kan bisa ada geng motor atau apa. Enggak ada, enggak kemana-mana, cuman di situ aja sama Pak Haji, main kerambol gitu kan sama teman-temannya, main kerambol atau main HP gitu kan, mungkin main game gitu. Nah, saya pas waktu itu lihat di YouTube ada yang anaknya gitu juga katanya keluyuran, susah sholat subuh. Ibu lagi nyimak nih. Iya, nyimak. Saya udah habis sholat nih, habis sholat prosotin CD, dia lagi tidur, diem ya, jangan lihat ke atas gitu kan, langsung saya dilangkahin 9 kali ya, 9 kali sambil ngucap atas ridho Allah dan karomahnya Bapak Dwi Suwanto bin Sondo dan karomahnya anak yatim kandang MRDAY 9 kali, soleh, turut, manut, jujur, pinter, bager gitu kan kata saya. Jangan keluyuran malam-malam gitu kan, harus sholat subuh. Apa sekarang? Apa? Alhamdulillah anak saya selalu ada di rumah. Selalu ada di rumah. Itu berapa lama prosesnya? Ada seminggu lebih lah. Kurang lebih seminggu begitu terus. Seminggu lebih. Tapi enggak terus menerus. Dilihat dia lagi tidur aja. Kalau lagi melek juga emang lagi melek, tengkurap, jangan lihat ke atas gitu kan. Emang kenapa nggak boleh lihat ke atas? Tuh kan dia udah ABG meren kelas. Enggak, maksudnya ibu emang dicopot apa enggak? Kan udah dicopot, ini udah bulucun, udah bugil. Kan saya pakai handuk. Ini jangan diangkat ini. Enggak angkat nonton kelihatan. Enggak katanya. Enggak, maksudnya kan habis sholat nih. Kan kalau sholat kan diganti, ini CD-nya diganti. Nah, pas sebelum diganti lagi, saya copot, langsung ke kamar anak saya. Dia lagi main HP. Diam, tengkurap. Mama atau apa-apaan sih? Udah diam gitu kan kata saya. Udah diam. Saya langkahin sambil ngucap itu 9 kali. 9 kali bolak-balik. Ya, bolak-balik. 1, balik lagi. Ya, nggak dihitung ke sini. 2, nggak dihitung ya. Nggak dihitung ke sini ya, kita kan, aja dihitungnya. 1 bolak-balik ya. 1, 2, 3. Enggak gini. 1 gini. Enggak ke sini, enggak. 2 ke sini. Ke sini enggak dihitung. 3 ke sini gitu. Itu teh ada seminggu lebih lah, tapi bolong-bolong, enggak terus-menerus gitu maksudnya. Enggak terus-menerus. Alhamdulillah saya selalu kan bangun jam 12 kurang 10 menit ya kalau bangun. Karena kan untuk senyum itu teh. Ditoong di itunya di gordeng, ada di luar ya di teras lagi main HP sih, lagi main HP. Alhamdulillah gitu kan, daripada keluyuran keluar nggak karuan kan, kitanya hatinya ngeri gimana gitu ya, namanya juga anak cowok ya zaman sekarang gitu kan, kita takut gitu. Alhamdulillah ada gitu kan. Terus kalau subuh saya pulang dari pasar, dia teh habis nyopotin sarung. Udah sholat, udah dong. Alhamdulillah ya Allah, gitu. Alhamdulillah. Saya bersyukur ke Allah. Nah, langkah-langkahin lagi Bu, tapi ucapin jadi orang kaya. Jadi orang kaya, bermanfaat, apalagi? Pinter. Saya suka di ujungnya suka ini. Harus bisa kuliah. Walaupun tidak punya uang, harus bisa kuliah tanpa bayar. Jangan pakai kata-kata walaupun.
Salah ya. pasti bisa kuliah di universitas terbaik itu. Iya. Walaupun lagi nggak usah Walaupun diucapin, punya uang. jangan. Oh, iya, jangan. Berarti salah itu ya. Pasti ada rezekinya, pasti ada uangnya. Pasti ada rezekinya. Walaupun. Kamu harus kuliah, pasti ada rezekinya, pasti ada rezekinya. Tapi dianya pingin kerja katanya. Kasihan ke mama, mama nggak punya uang katanya. Kerja sambil kuliah berarti. Katanya mah kan kuliah itu mahal. Dulu juga si kakak katanya kan sekarang udah jadi guru ya, ya anak yang pertama. Si kakak juga dulu mahal. Pasti ada rezekinya. Oh, si tetehnya kuliah. Ya udah jadi guru sekarang. Oh. Yang pertama. Berarti ibu anak pertama udah jadi guru, Iya. yang kedua SMA, Iya. yang ketiga SD kelas 3. Itu kebobolan apa gimana tuh? Enggak kebobolan. Oh, memang sengaja. Ya. Pengen punya 3. Kan dulu kerja. Oh, iya. Dulu kerja. Jadi gimana ya? Ada jeda gitu kan. Itu. Iya. Jadi alhamdulillah secara berangsur walaupun uang belum masuk, gitu ya mungkin proses ya. Mungkin proses. Besok pasti uang masuk 2 miliar ke rekening Amin. saya. Amin. Yang penting ingat-ingat pesan Pak Haji, mantesin ya. Kira-kira ibu udah pantes belum pegang uang 2 miliar besok nih? Pantes. Hah? Soalnya kalau orang-orang yang duitnya banyak Bu, orang-orang kaya tuh ya, mukanya glowing ya. Hidungnya mancung. Oh, enggak juga. Itu mah bisa dipermak meren. Tah. Dulu mah cantik meren ini teh. Minimal ibu tiap hari tarikin dulu hidung ibu. Ngok ya. Nanti kan Enggak. udah agak mancung 5 cm ya baru tuh. Enggak, paling pakai CD aja kalau ini setiap hari ya, setiap mau pakai lagi kan habis sholat atau habis mandi mau pakai di ini dulu ke muka gitu kan. Iya. Atas izin Allah gitu kan, saya dan karomahnya Pak Disanto bin Sondo dan karomahnya anak yatim kandang Embe itu selalu diucapin cuma 3 kali, kadang jarang-jarang 9, 3 atau 7 gitu. Seseringnya 3, Iya. 3 kali usapan seseringnya. Tapi belum glowing ya. Terus Bu, pokoknya bangun tidur kan kata Pak Haji bangun tidur 99, Iya. menjelang tidur 99. Enggak, cuma segitu. Terus cantik, glowing. Yang ngelihat ngasih modal, ucapin aja apapun Iya. yang ibu mau gitu kan. Iya. Ya, Iya. oke dah terima kasih ya Bu Iya. Dia dari Cianjur. Sama-sama. Alhamdulillah, luar biasa sekali ya. Bu siapa ini? Nanya apa? Jangan konsultasi ya. Kalau konsultasi saya nggak bisa jawab. Enggak, cuman ini aja tuh yang CD 9. 9 hari. Hah? Itu kalau dipakai Lap. ngelap di etalase Heeh. itu kering apa basah? Basah dong. Kan dicawik-cawik dulu, direndam nih. Direndam kan? Udah direndam. Terus ibu sebelum buka tokonya kan cawik-cawik dulu. Nah, CD-nya kan dilap-lapin tuh. Maksudnya dibasahin biar bisa ngelap, nanti jemur lagi. Besok begitu. Nggak usah, jangan. Ya, habis dipakai dijemur lagi, besok pakai lagi. Cuma dikucek pakai air aja. Gak usah, biarin aja. Oh, debuan. Oh iya, di gitu aja, diseka-seka aja, dikucek-kucek ya, bener. Heeh. Kirain mau disabunin lagi, gak usah. Ini aja, kayak kanebo lah, anggap aja kanebo Bu. Oh, saya kering tak lapin itu. Ah, Kering. basahin Bu dikit, ya kan? Gitu. Nah, ibu ini katanya ada yang terkabul hajatnya Bu. Nah, coba Bu, apa yang terkabul? Saya mau tahu dulu nih. Pertama yang terkabul apa Bu? Sini aja ya. Hah? Nanti dulu saya dengerin dulu. Kalau ada yang aduhai sini maju Bu ya. Yang pertama terkabul adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Atas nama Ida Andayani binti almarhum Bapak Haji Wijaya, Ya. bertepatan di tempat Kampung Nunggul, Ya. Kecamatan Nanggung. Heeh. Alhamdulillah saya ke sini 4 Januari. Yang pertama, Iya. yang kedua, Yang kedua terus menerus aja. Terakhir kemarin Bapak Haji waktu sakit ya. ya. Nah, jadi yang terkabul adalah Jadi yang terkabul, alhamdulillah saya tadinya punya penyakit masuk angin. Kalau kemana-mana saya pasti masuk angin. Kalau enggak batuk.
Mm-mm. Alhamdulillah seudahnya mandi air pandan Ya. sampai sekarang mungkin kalau misalkan saya nggak dari RDAY AC ini mungkin saya udah menggigil ya. Oh. Saya nggak kuat AC. Heeh. Tapi alhamdulillah seudahnya dari RDAY saya melaksanakan mandi malam. Yang ngaji mungkin tahajud emang itu udah biasa ya. Cuman kalau misalkan bangun jam 12 malam ya baru sekarang ini. Karena saya emang jualan ya. Ya. Jadi biasa saya bangun jam 2 gitu. Kan langsung masak uduk, gorengan apa. Tapi seudahnya ketemu RDAY ya saya alhamdulillah jam 12 saya udah bangun. Oh, tadinya ibu hobinya masuk angin. Hobinya masuk angin kalau kemana-mana saya, makanya nggak mau saya kemana-mana nggak mau. Tapi alhamdulillah sekarang Sekarang ibu udah nggak pernah masuk angin lagi. nggak masuk angin lagi, penyakit saya batuk yang rematik udah nggak ada sekarang. Sembuh? Maya. Alhamdulillah. Nggak pernah minum obat. Nggak pernah saya. Nah, sini maju. Bu Ida, maju. Tadi saya udah privat. Hah? Gak apa-apa, Bu. Ini kan penonton YouTube RDAY banyak bener, Bu. Ada 100 juta miliar manusia di bumi. Oke. Coba para penonton ya. Bagi para penonton yang hobinya masuk angin. Iya. Ya. Simak nih gimana caranya Bu Ida kok bisa nggak masuk angin lagi, karena Bu Ida ini kena AC aja ya masuk angin, Udah menggigil. Ya. Iya. menggigil kedinginan. Sekarang benar. Alhamdulillah. alhamdulillah Iya. aman sentosa ya. Alhamdulillah atas izin Allah. Jadi ibu selama belum tahu ilmu RDAY, kalau kemana-kemana naik mobil nggak pernah pakai AC. Nggak pernah pakai AC, pakai tapi nyampe rumah ya langsung kering, langsung sakit. Oh langsung sakit. Iya. Iya, repot juga ya. Iya. Kalau naik pesawat yang repot nih. Iya. Kan nggak mungkin pesawat AC-nya. Pramugari, Ah, tolong dimatiin. matiin AC-nya dong. Iya. Satu pesawat keringetan ya. Iya. Ibu mah seneng. Alhamdulillah. Nah, Bu, Ibu tahu RDAY awalnya dari mana? Awalnya saya punya teman itu Temen apa nih? teman itu orang Bekasi, ibu guru. Temen seperguruan. Bukan, Oh, bukan. dia beli tanah, beli rumah di kampung saya. Si ibu ini. Si ibu yang dari Bekasi. Ya Bu Sri ya, Bu Sri makasih Bu Sri. Oh, Bu Sri lagi nonton nih. Halo Iya. Bu Sri, coba Bu. Halo. Iya. gitu. Halo Bu Sri, makasih. Apa kabar? Sehat-sehat di Bekasi ya. Tamu RDAY nih Bu Sri. Iya sering ke sini. Oh, oke. Gitu. Datanglah beli tanah ibu. Enggak, punya tetangga. Nah, beli tanahnya tetangga ibu. Iya, Kok beli ibu rumah. jadi ngobrol sama Bu Sri? Karena saya jualan. Jualan warung. Iya, jualan gorengan, jualan wuduk. Oh, si Bu Sri ini mampir nih ke warung ibu. Lah, nyegat mobil kan di warung saya. Ah. Udah ngobrol-ngobrol. Ya udah nih. Ya alhamdulillah saya 4 Januari ke sini. Ini saya apalagi Bang Egi, mau berangkat ke sini saya dicaci maki tetangga. Karena? Saya alhamdulillahnya lagi puasa Rajab ya. Saya bukan sombong, maaf ya. Lagi puasa Rajab, saya mau berangkat sama Bu Sri, saya dicaci maki tetangga, nggak tahu ada apa. Terus kata saya, ya Allah, saya kalau ngelawan batal dong puasa saya. Tapi alhamdulillah saya nggak ngelawan. Alhamdulillah saya nyampe ke sini. Iya. Jam berapa ya? Jam 6 ke sini. Pabrik. Nah, udah gitu ada yang lebih ini lagi yang terkabulnya tahun sekarang ini Mas Egi. Saya itu niat saya nih pulang dari sini kemarin waktu Pak Haji sakit ya. Saya bilang saya habis lebaran saya pasti ketemu, pasti saya peripat gitu kan. Padahal saya nggak punya uang loh. Iya. Maaf saya hidup sendiri ya. Oke. Nggak ada yang ngasih resiko ya. Nggak punya suami. Terus anak saya kuliah yang paling gede. Terus anak yang satu lagi baru lulus SMA. Uang dari mana dong? Iya. Gitu. Tapi saya optimis. Pasti bisa. Kok kenapa sih? Saya kemarin habis lebaran, ada yang ngasih tuh nggak ada jutaan loh Bang. Yang 100, 200, kok saya hitung-hitung, kok ada 8 juta. Wow. Nggak ibu harap-harap, Ya, demi Allah. tapi ada yang ngasih satu orang Iya, sekian, saya dua orang 200, nggak ada sekian. yang jutaan, nggak ada. Di total kok ada 8 sekitar juta. 8 juta. 8 juta, alhamdulillah. Nah, akhirnya ibu sisihkan nih Nah, iya. buat ikut privat sedekah yang 2 juta. Alhamdulillah. Wow, luar Terkabul biasa ya. Terus terang saya masalah apa
ngaji apa gitu belum sampai beberapa juz ya. Belum pol-polan. Belum pol. Mentok berapa jus Paling tiap saya malam? 3 juz lah. Sampai 3 matahari juz. terbit? Enggak, Sampai kapan? karena saya kan yang namanya jualan. Jadi stop jadi ngajinya sampai jam berapa? Jadi nanti saya kalau misalkan di warung lagi iseng tambah lagi. Oh, dilanjutin. Habis sholat duha tambah lagi. Oke. Gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah habis ya 30 juz udah. Jadi sekarang baru yang ke-33 surat apa tuh sekarang tuh? Ayat apa tuh yang sekarang 33? Alhamdulillah. Oh, Itu aja. iya, Jadi iya. sekarang terima kasih pada Tuhan, pada guru saya. Iya. Bapak Haji Dwi Susanto, terima kasih. Badan saya sekarang alhamdulillah umur 53 ya. Oh, Ibu 53. Tapi Iya. kelihatan tuh kata orang masih Oh, Bu Ida tuh tadi yang lagi live streaming manggil Pak Haji tuh Kang Haji ya? ngaji. Kang Haji. Akang Haji. Ya udah biasa ya. Kalau di kampung kan gitu Kang Haji gitu. Kalau bilang Pak Haji kan terlalu tua kan. Kalau Kang Haji kan seolah kakak saya gitu Oh, loh. iya. Maaf ya Pak Haji. Kalau kakak kan AA biasanya. AA Dwi. Iya. Iya. Gitu. Iya. Oh, iya. Oke, ada lagi nggak Bu? Yang terkabul, yang ya mungkin Ibu tanpa disadari, kok sekarang begini ya? Kok sekarang begini ya? Alhamdulillah. Nah, apa tuh? Tenang. Tenang. Emang sebelumnya Ibu emang hidupnya nggak tenang apa gimana? Jadi apa ya namanya kehidupan di kampung ya, maaf ya. Ada maju sedikit kayak beginilah. Tapi saya sekarang bodoh amat. Oh. Yang penting saya nanti ada punya 10 miliar gitu aja. Intinya. Iya. Alhamdulillah, iya. Nah, ngomong-ngomong sifat 18. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah. Jadi tadi dibilangin sama Pak Ustadz ya. Pak Ustadz siapa? Jadi, ya Ustadz apa ya sih? Lupa Abdul lagi. Sidik bukan? Tahu ya tadi lupa lagi. Yang duduk di sini? Iya, betul. Oh, iya. Itu Jadi- temannya Abdul Somad, namanya Abdul Oh Sidik. gitu, Abdul Sidik ya. Oh iya maaf Abdul Sidik. Jadi yang satu itu tadi kata Pak Haji ada satu mengganjal kan, ada yang menjanjikan tapi jangan selalu mengharap. Betul. Gitu. Jadi kadang saya suka jengkel sama anak ya. Tapi kata Pak Ustadz, udah kalau jengkel itu bilangnya gua bisa 10 miliar pasti gitu aja. Oh iya alhamdulillah. Jadi sekarang udah lega sekarang gitu. Lega plong ya. Lega plong. Jadi penyakit saya itu. Oh. Siapa tahu pulang dari sini kan terkabul. Jangan siapa tahu. Pasti ya. Yakin, yakin pulang pasti dari salah. RBAY. 10 miliar. Amin. Yakin ya. Ya Allah, yakin. Cuman balik lagi ya kan. Ingat-ingat pesan gurunya. Mantesin dulu bos. Iya. Kalau orang kaya tuh nggak ada yang badannya kayak bom kan. Rata-rata orang kaya langsing. Langsing. Kenapa ya? Hah? Kenapa tuh? Ya karena dia ya pertama rajin olahraga, menjaga diri Betul. untuk kebugaran, kesehatan ya. Bari olahraga, bari zikir, alhamdulillah. Betul. Ini ibu kagak. Kalau saya mau zikir olahraga 5:30 udah ada yang ngetok-ngetok beli wuduk. Hah? Ya olahraganya sambil nguduk aja, lari di tempat ya kan. Ayo ibu silakan beli uduk saya. Ibu Ida kenapa sekarang kok lagi rada-rada error ya? Ada error ya, sambil iya. jualan uduk sambil olahraga di tempat dia Kenapa tuh lari di gitu kan? tempat. Tanda Iya tanya nih ya. saya lagi OTW menuju kaya ya. Kata Amin. guru saya nggak boleh kayak bom-kar badannya. Betul. Iya. Ya. Bu, soalnya Bu ya. Kalau baju-baju mahal itu size-nya itu nggak ada yang Ada yang gede-gede. gede, iya. Iya. Iya, saya belum ini. Iya. Padahal saya setiap mandi itu saya bilang langsing. Langsing. Pasti pulang dari sini. Sebenarnya Bu ada jurus cara melangsingkan diri dengan cepat. Apa tuh? Ya. Pak Haji kan punya anjing helder tuh di bawah Iya, tuh. dimakan ini. Hah? Kalau ibu Dikejar-kejar bersedia ya 2 ekor aja Iya, dilepas nanti dikejar-kejar ya. Ibu balap lari. Sampai pulang ya, sampai nyampe rumah. Adu lari Bu ya Iya, kan. betul. Adu balap. Betul, Mas Egi betul. Nah Bu, Ibu jadi kan tadi bilang ya katanya bersyukur sekali ya ketemu RDAY Alhamdulillah. sehingga Ibu jadi hidupnya lebih tenang, Tenang, iya. ya. Badan jadi sehat Betul. ya. Nah, Ibu jual uduk itu sehari omset berapa Bu sekali jual? Maksudnya sampai habis tuh berapa omsetnya?
Alhamdulillah ya, kalau dibilangin ya namanya jualan ya, Om. Kadang ada naik, kadang turun gitu. Pokoknya Kira-kira saya mah aja. alhamdulillah aja gitu aja. Ada nggak 200 miliar setiap jualan? Pasti. Atau gitu aja, yo nanti kalau dibilang Ya. pasti gitu aja. Soalnya Yup. kan juga banyak nih penonton-penonton yang jualan nasi uduk, jualan lontong Betul. dan lain sebagainya pagi-pagi ya buat sarapan Iya, gitu betul. ya. Yang penting apapun menu dagangannya niatin ikhlas semata-mata hanya mengharap ridho Ridho Allah. Allah, Jadikan betul. ikhtiar kita sama dengan ibadah kita juga. Betul, Ya, betul, gitu. Mas Randy, Jangan betul. niatin karena biar kaya raya Iya, ya. betul, betul. Semua lakukan karena Allah, ikhlas semata-mata hanya mengharap ridha Allah. Jadikan semuanya Amin. ibadah. Amin, amin, Biar amin ya berkah Allah. gitu. Iya, amin. Oke deh, terima kasih Bu Oke. Ida ya, luar biasa sekali ya. Oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Waras ya, tamu RDAY makin hari makin waras. Seneng banget gitu, seneng banget. Karena dulu-dulu itu hobinya ngeluh, datang ngeluh, datang komen, datang protes. Tapi alhamdulillah nih makin kesini mungkin sudah semakin memahami ya. Ditambah bagi yang baru-baru tuh kalau WA ke hotline ya, wah itu jawaban dari admin hotline-nya udah ibaratnya udah baku ya, nggak mau tahu gimana caranya. Sebelum datang ke sini paksain nyimak dulu ya, jangan banyak nanya tapi banyak nyimak. Karena dengan nyimak Bapak Ibu sehingga kita jadi memahami. Oh konsepnya seperti ini ilmu RDAY. Oh kalau udah ke RDAY kita nggak boleh cari solusi pada manusia ya. Oh kalau udah ke RDAY kita harus nggak boleh protes, nggak boleh ngeluh, nggak boleh komen. Ribet ya ilmu RDAY. Ya namanya juga gratisan bos, tanpa mahar, tanpa bayar. Mau ngelakuin monggo, nggak mau ngelakuin nggak masalah, nggak ada paksaan. Kan bonusnya apa? Pahala banyak 10M bahkan lebih ya. Udah banyak kan tamu-tamu RDAY yang penghasilannya aduhai ya. Saking aduhainya, Pak Haji makasih ya Pak Haji, kemarin cair 200M, ini buat Pak Haji, ini buat anak yatimnya. Kata Pak Haji, yes alhamdulillah. Jadi berkah ngajarin yang apa, selama ini kan Pak Haji pencerahan tiap malam ya, saking ngurusin orang-orang tumbang Pak Haji ya. Begitu Pak Haji tumbang, orang-orang pada kemana nih, RDAY sepi bos, testimoni sepi, kenapa? Iya pada ngejar-ngejar Pak Haji. Kan kata Pak Haji, no, yang penting anak yatimnya ya. Saya mah nomor sekian, yang penting bos ijab, datang ke RDAY ijab dulu. Ketemu Pak Haji mah bonus ya. Tuh Bu Ida aja nggak mimpi-mimpi bisa privat sedekah 2 juta. Bayangin Kang nasi uduk ya, kalau dipikir-pikir 2 juta mending buat modal. Tapi ya setelah perhitungan, setelah hari raya, kok ada saldo 8 juta ya. Dari kiri 200, dari kanan cepet, ada yang gocap, ada yang goceng ya kan. Nggak mungkin lah, emang anak kecil goceng ya. Alhamdulillah semua karena ada keinginan, ada niat ya, ada kemauan yang sangat kuat, greget. Jadi Bapak Ibu nggak apa-apa saat ini masih berkata-kata boro-boro sedekah makan aja susah ya, nggak apa-apa. Sementara dengan berbahasa kata boro-boro sedekah makan aja susah, dibalik ya posisinya, saya pasti bisa sedekah, saya pasti bisa ke RDAY, saya pasti bisa privat, saya pasti bisa ijab sama anak yatim, bisa tahajud sama anak yatim, bisa apalah, ucap aja dulu ya. Karena yang terpenting adalah sekali lagi perbanyak nyimak, perbanyak praktek ya. Kalau dengan Bapak Ibu menyimak awalnya sebanyak mungkin, akhirnya Bapak Ibu jadi paham. Setelah paham barulah mulai praktekin. Setelah Bapak Ibu praktekin, pasrahkan sama Allah semuanya ya, gitu. Karena tidak ada siapapun ya, zat di bumi ini yang bisa kita
berharap, meminta maksudnya selain Allah ya. Oke, Bapak Ibu. Sampai sini mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait seputar ilmu RDAY. Jangan nanya konsultasi tapi ya. Saya sedangnya gini. Apa? Tidak mau lebaran 2 minggu tutup. Terus udah lebaran sampai sekarang belum buka. Orang-orang mau udah lebaran seminggu aja udah pada dagang lagi. Ih, hebat Ida. Berarti saya kan punya utang Bang Emok ya. Dari mana Ida dibayar Bang Emok? Dari Allah anak kaya. Banyak kiri kanan tuh. Ida mau punya suami. Iya. Sekarang belum dagang. Bayar Emok ya bayar Emok. Ibu, Bang Emok berapa emangnya? Kemarin mau nikahin anak itu pinjam 12 juta, seminggu cuma 230. Oh, kecil lah ya kan. Easy. Juga, tapi kalau misalkan orang nggak ini mah dari mana gitu. Susah banget gitu kan. Tapi alhamdulillah. Bang Emok. Iya. Legend Bang Emok ya. Luar biasa. Iya. Oke deh Bapak Ibu. Saya jadi bingung lagi dia mau ngomong apa nih ya kan. Seperti apa? Boleh nggak nanya gini? Apa itu? Kan kalau bangun jam 12 malam itu, Heeh. saya masuk ke jam 12 kurang 20 menit kan Ha- senyum. Heeh. Itu kan apa namanya tuh? Obat jantungan. Iya. Harus ya? Iya, Bu. Harus minimal 1 kali lakukan. 1 kali. Heeh. Tapi saya setiap hari, setiap malam. Nggak usah Bu, Pak Haji menyarankan pertaubatan bugil itu cukup sekali aja ya, menjelang praktekin ilmu RDAY atau bagi Bapak Ibu yang baru tahu tentang ilmu RDAY, loh kok saya baru tahu ya, lakuin gitu, kerjain. Pak Haji menyarankannya cukup sekali, tapi kalau Bapak Ibu misalkan saya pengen sebulan sekali, namanya manusia, saya pengen seminggu sekali, namanya manusia. Gitu. Nah, makanya sebisa mungkin nyimaknya nih secara menyeluruh gitu. Karena Pak Haji tidak menyuruh pertaubatan telanjang itu secara terus-menerus setiap hari. Tapi kalau ada keinginan ya sok mangga, nggak ada kesalahan. Maksudnya tidak dianjurkan, maksudnya bebas sifatnya itu, kalau mau dilakukan boleh, nggak jadi paksaan gitu ya. Namanya kita manusia kadang-kadang udahlah nggak apa-apa lah tiap hari deh ya kan, biar semakin habis dosanya, lebur total ya. Silakan. Tapi kan di RDAY kan Pak Haji malah yang tiap hari itu adalah sholat taubat. Nah, itu yang paling penting ya. Kalau pertobatan telanjang itu cukup sekali aja di awal gitu ya. Kalau mandi itu harus keramas apa? Nah, sebisa mungkin Bapak Ibu tentang mandi pandan ini ya, Mas, kan kita pengen melakukan rangkaian ibadah ya. Namanya kan mandi, normalnya itu keramas, sabunan, apalagi gosok gigi ya gitu. Mungkin kalau ada yang saya nggak pernah keramas nih seumur hidup. Ya udah, berarti nggak usah diikutin ya kan. Seumur hidup. Pokoknya kalau keramas minta dikerikin. Oh, masuk angin. Oh. Tadi. Sekarang nggak? Enggak sama sekali. Setelah Ibu hobi mandi jam 00, Pasti keramas. keramas nggak pernah dikerikin lagi. Enggak pernah. Wah, itu dahsyatnya mandi jam 00. Kalau yang sininya pada ini dulu. Sehat sekarang. Alhamdulillah. Tuh, jadi Makanya obat saya malah paling enggak suka. anti. Anti obat saya. Oh. Kalau lihat obat aja udah kayak enak. Oh, tuh ya si ibu aja tadinya kalau mandi malam-malam tadinya kalau keramas dikerik setelah rutin. Walaupun bukan malam pasti wah. Oh, ya tuh ya. Sembuh karena mandi jam 00 itu adalah mandi obat, sebenarnya obat gitu. Jadi Saya rasa. kita nggak ada yang tahu ya ketika tengah malam jam 00 ya kan ada unsur karena air menyentuh tubuh kita ya, kenapa disarankan gitu. Nah, mau pakai air hangat boleh, mau pakai air dingin nggak masalah ya. Yang nggak boleh itu pakai air panas. Takutnya kulit kita melepuh. Kalau saya mah nggak ini kalau mandi malam, siangnya nggak mandi lagi. Ya bebas Bu, ya pokoknya intinya minimal jam 00 kita mandi ya
Kalau besokannya ibu nggak mau mandi, silakan. Mau mandi lagi boleh ya. Saya ini Gitu. udah mandi pandan di rumah. Ya, yang penting pakai pandan 9 lembar. Ibu banyak yang terkabul? Banyak terkabul alhamdulillah. Bu, ibu pulang kapan? Hah? Ibu masih nginep di sini nggak? Sekarang Heeh. sekarang ini nginep. Besok Pagi pulang. Kemarin saya udah privat. ibu pulangnya kemana? Pulangnya ke Jawa, saya dari Riau kemarin. Riau. Ya, iya. Riau. Iya, Riau. Ibu privat yang berapa kemarin? Yang hari Kamis yang 10. Sedekah yang 10 juta. Iya. Kok ibu? Sini bentar bu, ngomong bu, pakai mic bu. Aduh. Nih guys, nih gadis ya, gadis. Sini bu, sini bu. Sini. Gadis bukan perawat. Ibu jauh-jauh dari Riau. Dari Jawa terus ke Riau. Tinggalnya di Jawa. Jawa mana? Oh, Jawa. Deketin mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sukiah dari Jawa, Banjarnegara, Jawa Tengah. Banjarnegara. Ibu datang ke RDAY baru pertama apa sebelumnya udah pernah? Ya 2 kali ini. Ini yang kedua. Ya. Yang pertama kapan? Yang pertama pas waktu malam 1 Suro. Malam 1 Suro Ya, tahun pas lalu. ada anak yatim baru pulang dari umroh. Umroh. Ya. Ibu hadir. Hadir. Ikut sedekah yang 1 juta. Belum. Oh belum. Enggak, maksudnya ini apa ikut pencerahan, tapi saya belum sampai Nanya. maju, ya belum sampai nanya apa-apa. Nyimak. Ya cuma nyimak, terus saya udah belum kesini-sini lagi. Terus nonton di YouTube aja tiap malam, Nah, tiap saya hari. kenal ini dikasih tahu sama ponakan saya YouTube. Ponakannya ibu udah praktekin, udah ada yang Belum. terkabul atau belum? Belum Belum. belum pernah kesini, cuma saya dikasih tahu itu YouTube-nya RDAY. di RDAY. Terus Tentang saya- apa itu katanya? Tentang apa kata ponakan? ya itu tentang gimmick-gimmick segala macam. Saya sampai enggak lah, saru gitu. Saru. Saya Ya. bilangnya gitu, enggak ah. Mm-mm. Nah, Awalnya. awalnya begitu. Tapi udah, terus saya pulang di rumah, saya buka lagi, penasaran. Penasaran. Iya. Terus saya buka lagi, Simak. masa sih. Nah, terus Apa saya yang membuat ibu mantepnya ngedengerin Pak Kiai yang Cilacap itu. Gus Ridwan? Iya, iya. Terus masa Kiai punya ini ya, santri gitu ya. Ya. Nah, itu juga kayak gitu ya. Mm-mm. Jadi tapi saru ya sebagai Awalnya ibu masih Iya. bertanya-tanya Iya, karena tanya ibu diri. karena ibu tidak terbiasa. Iya, terus Orang tua nggak ngasih tahu, tetangga nggak ada yang ngasih tahu. mandi pandan. Mandi pandan, saya orang nggak mandi siang aja. Ini langsung sakit. Ternyata dikerikin Mas pasti. Tapi penasaran, mandi aja lah. Bismillah. Itu awalnya begitu. Kok iya ya? Kok saya enak aja nggak wah nggak sakit nggak Iya. gitu. Itu Ya tahun udah. lalu ya, tahun Iya. lalu ya. Ya, ya baru mau Lebaran kemarin lah, Lebaran kemarin sama Lebaran sekarang sampai. Oh, Lebaran tahun lalu. Iya, tahun kemarin. Ya. heeh. Terus itu saya ya alhamdulillah begitu jalanin itu saya praktekin, alhamdulillah saya sedekah dulu sama teman-teman, nggak disengaja gitu. Ada tamu mampir gitu Ke rumah. ke rumah, katanya ngeluh ini terus saya alat terapi sih gitu. Ya udah saya terapi. Nah, udah salah terapi terus minta air putih. Saya lagi tinggal ke dapur ngambil air putih. Dompet saya dibersihin. Gitu. Jadi saya alhamdulillah saya sedekah dulu nih gitu. Oh, dompetnya dibersihin, bukan rumahnya yang dibersihin. Iya, itu bukan tamu belum kenal. Tapi itu nggak di luar sih, dompetnya di sebelah ini di ruang tengah. Tapi kok tahu gitu? Saya herannya kok tahu gitu. Jadi ya udah saya nggak cerita apa-apa. Sama anak juga saya nggak cerita apa-apa. Itu udah kenal RDAY? Ya mulai. Oh, baru-baru nih. Mulai. Nah, terus
dilalah kok ada orang ngasih uang ya itu dari alat terapi Bu. Ya saya kepengen banget sedekah, saya kirim sedekah 1 juta yang itu. Mulai-mulai nih. Ya, udah itu terus saya praktekin terus yang nolongin orang itu udah minum air aja nggak bisa ketelan itu. Dari Kalimantan, di Kalimantan itu udah sakit udah lama. Begitu pulang malah melek-melek sambil melerek-melek matanya gitu. Iya. Ya udah saya tolongin, alhamdulillah Allah memberi kesembuhan itu. Kemasukan ini arwah yang harimau gitu yo. Siapa tuh? Itu anak itu udah punya anak 2 sih, kayak Mas Regi lah. Itu langsung lompat kayak gini, udah tak minumin air itu, air kopok-kopok gitu. Air itu air rendeman dalemannya ibu gitu, saya curi di belakang, saya ambil, saya celupin ke gelas, saya minumin. Wow. Gitu. Dahsyat. Jadi itu saya udah ngalamin 2 orang, alhamdulillah bukan saya, Allah yang memberi kesembuhan. Iya. Lantaran gimmick-gimmick dari RDAY. Boleh dikasihkan ke orang. boleh. Boleh dong. Boleh kan bersih, dijemuran. Saya ambil, dijemur belum kering, jadi Bukan yang 9 hari. bukan itu bersih gitu. Jadi saya Bu. masukin ke ini. Pertanyaan saya, hal apa yang membuat ibu nekat maksain jauh nih datang ke RDAY kan? Bahkan ibu melakukan sedekah ekstrim, ikut privat hajat khusus yang sedekah 10 juta. Hal apa? Ya itu saya di dalam hati itu saya akhirnya yakin, yakin bulat. Tapi karena saya belum nah itu malah sebelum ini memang saya malah jualan itu pernah sebelum ketemu RDAY, saya jual alat terapi itu pernah laku 23 paket. Ya satu paketnya kan saya dapatnya 400.000. Ya, itu belum kena RDAY. Cuma saya mungkin terbiasa kali ya. Saya marah sama cucu saya kan ngurusi anak cucu anak yatim piatu 2. Itu agak gampang banget lah kalau dibalik saya ngomong itu, dia polanya itu lagi gampang banget. Jadi saya sampai kesel. Jadi saya lagi kesel ngomongin nggak apa-apa, nggak diguplek. Terus saya kesel, saya banting apa gitu. Terus banting apa? Bocah kok nurut banget ya, laris ini dagangannya habis ini. Gitu. Sumpahin positif. Iya, saya ngomongnya memang saya terbiasa begitu. Iya. Kalau bocah lagi ini nggak nurut, bocah kok nurut banget ya, pintar banget ya, padahal nilainya astagfirullahaladzim, pasti ini pintar nanti. Memang saya terbiasa begitu. Jadi sebelum ketemu ini juga saya nggak mau. Dompet belum ada isinya juga, alhamdulillah. Kamu jangan dulu minta ya, ini dompetnya luber gitu. Sebilangnya gitu. Oh, ibu emang suka ngucap yang bagus-bagus, yang baik-baik. Iya, itu. Iya. Kalau ngomongin bocah, sini jangan lari-lari, nggak boleh jatuh, gitu ya. Nggak boleh jatuh. Nggak boleh. Nanti kalau nanti jatuh ya takut jatuh beneran. Ini gitu ucapan kan. adalah doa. Gitu. Iya. Nah terus ini saya kemarin bulan puasa kurang 1 minggu, saya suruh ke Riau. Rencananya saya suruh tunggu rumah, ponakan saya mau umroh. Ya. Nah, karena umrohnya tanggal 7 habis lebaran. Oke. Terus saya suruh ditahan di sono dulu. Daripada di situ banyak kerjaan, suruh nemenin di rumah orang lain gitu. Nemenin di rumah orang lain, ceritanya ada suka sama saya gitu lah, gitu. Cowok. Iya. Gitu. Cowok. Iya. Muda apa tua, Bu? Tua.
Setua Iya, mana tua. sama Terus sayanya tuaan itu, cowok itu apa tuaan saya? hah? Tuaan cowok itu apa cowok? Tuan Mas Riki. Tuaan saya. Iya, ilmunya. Pengalamannya gitu. Iya. Kalau dia Terus ibu tertarik nggak sama cowok ini? ya kan ceritanya kan nggak boleh ini loh, apa namanya, nggak boleh menolak ya. Nggak boleh menolak. Nggak boleh nolak. Kata Cuma, siapa? hah? Kata siapa nggak boleh? Kata menolak? orang itu. Gitu. orang Tapi tetap saya itu di sini tuh rasanya nggak pas gitu loh. Nggak pas. Ya saya hormatin aja, pakai yang jangan menyakiti lah gitu. Iya. Udah itu terus saya di situ awalnya baik-baik banget ngomongnya, baik. Ya udah saya ini ikhlasin aja. Oh, cair. Loh, ini kalau disakitin terus ya aku cepat privat ya. Ngomong gitu. Nggak tahu itu uang dari mana, saya nggak, pasti uang dari Allah gitu. Ngucap aja ibu. Iya, asal ngucap gitu. Wah, ini Bibirnya asal nyemplong gitu. mantap ini. Nah ya terus kan? awalnya gini Mas Riki, Pak saya pinjam Al-Quran dong itu. Sama? Istrinya sama itu yang Cowok tampan. iya. Pinjam Al-Quran Untuk ya di ini saya kan mandi malam, diomong apaan sih pakai mandi malam segala, ngapain sih sholat apaan malam, ya sholat tahajud Pak, kok beda ya gitu. Kok beda pakai mandi dulu, pakai daun pandan gitu segala. Ya kebiasaan saya Pak. Iya. Gitu, saya memang hobi itu dari dulu begini. Tuh. Kalau nggak boleh, nggak diterima, nggak masalah, orang saya suka kok gitu. Udah gitu terus saya habis mandi saya pinjam Al-Quran. Awalnya tuh ada uang 100 di dalam Al-Quran. Wow. Iya, terus Al-Qurannya dia. iya, Ibu balikin Al-Qurannya nih itu Al-Quran nggak pernah dipakai, orang yang suka pakai udah nggak ada, udah meninggal gitu. Oh, begitu saya buka, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Ini walaupun segini nanti tinggal datang yang gede, nanti saya bisa privat gitu. Bentar Bu, jadi 100 itu Iya, ibu ambil ambil. tanpa sepengetahuan si cowok tampan tuh? Enggak. Oh, diem-diem aja. Iya. Alhamdulillah. Emang nggak ada yang pernah pegang Al-Quran. Kata dia. Iya, nggak ada. Kan anak kecil di situ, 3. Jadi saya suruh nyuciin bajunya cucunya dan sebagainya gitu. Terus dia juga sama Al-Quran itu nggak tahu, Nggak bisa baca? nggak bisa baca, senangnya bakar menyan. Waduh. Nah, gitu. Jadi saya nggak sukanya gitu. Iya. Terus ini apa? Pas ada 2 minggu di situ, ya belum sampailah. Saya lagi baca Al-Quran malam-malam, ya orang-orang pada tidur, saya udah mandi, udah itu tinggal lagi baca Al-Quran, udah tahajud segala macam. Terus saya lagi baca Al-Quran, kaki saya, loh kok basah ya? Kok basah ya? Nggak taunya itu ada banjir. Banjir? Banjir datang, banjir itu sampai... Tapi nggak hujan? Hujan. Oh, lagi hujan. Hujan dari jam 12:30. Oh iya, Hujan-hujan. di Riau tuh? Malam hujan-hujan saya tetap mandi. Iya. Gitu. Tapi habis ibu nggak mandi hujan kan? Enggak. Nah, setelah saya lagi baca Al-Quran terus, kok kaki saya basah, itu nggak taunya ada. Kok banjir ya? Lama-lama itu segini lah, saya teriak-teriak, Pak banjir Pak gitu. Banjir lah. Itu yang saya teriakin banjir pada keluar. Pada keluar, terus saya udah cincin begini kan, ini, terus itu yang pada bangun pada keluar, nyelamatin telur yang lagi pada diangremin, pitik, ayam gitu ya. Ya udah saya nggak berani keluar, di dalam aja. Tahu-tahu itu ada dompet, saya teriak-teriak, Pak, ini ada dompet Pak gitu, nggak ada yang dengar, nggak ada yang dengar ya, saya ambil aja. Tak ambil, tak buka, uang ini pakai klip itu loh. Tuh, tak hitung 9 apa 10 ya, Bu, tak ulang lagi. 9 apa 10 ya? Oh 9.
9 juta. Itu di dalam dompet. Udah tak kantongin sini. Rezeki. Rezeki dari Allah nih, berarti saya suruh privat nih. Berarti saya kabul privat. Jadi itu dompet ngapung-ngapung pas lagi banjir. Muter-muter di depan saya. Yang lain gak ada yang tahu. Nggak ada Kira-kira yang tahu. dompet siapa itu, Hah? Bu? Kira-kira Dompetnya orang yang udah meninggal. Kayaknya. Kayaknya. Nggak ada orang yang pernah rasa ini. Pak, dompetnya tak kasih. Pak, ini ada dompet. Kalau terasa nyimpan kan pasti nanya. Iya. Oh iya, ini dompet saya. Dan pasti kan kayak gitu. Dompet apa orang dompetnya itu kali mama ada apanya? Nggak tak, coba dilihat Pak ada apanya gitu. Padahal udah tak ambil. Enggak, nih ibu-ibu ada yang kehilangan dompet enggak? Enggak ada? Oh enggak ada. Ini penonton ada yang kehilangan dompet? Enggak ada juga? Nggak ada. Oh iya dah, berarti bener-bener yang orang meninggal itu. Dari Allah gitu. Kan rezeki dari Allah. Tuh ya. Ibu, 9 ibu juta. itu pasti tuh dompetnya yang miliknya itu udah meninggal. Iya. Oh, ada KTP-nya? KTP-nya nggak ada, orang ini apa KTP-nya udah diambil orang di rumah sakit aja udah lama katanya. Oh. KTP-nya udah pada geletak. Iya. Jadi itu dulu dompet mama kali ada gambarnya inilah ya, gambar kalung, gambar emas itu dari toko emas. Oh. Dompet yang dari toko emas. 9 juta tuh. 9 juta. Mengapung-ngapung di banjir. Iya, muter-muter gini. Tuh ya. Emang kalau Allah udah berkehendak ya, bukan lagi orang linglung, Iya, ya. bukan lagi orang Tapi linglung, pasti. dompet linglung ya kan hadir di depan kita tanpa kita Itu minta-minta. bener-bener. Saya yakin bulat pasti saya bisa privat. Jadi ibu bersyukur nggak malam itu banjir? Alhamdulillah saya jogetan begini. Ini harus dikasih musik nih. Gitu. Jogetan begini. Dengkelekan sendiri. Bu, ibu usia berapa sih bu? Hah? Usia berapa? 16 tahun lah. Hah? 16. Ada yang berminat? Satunya di depan. Satunya di belakang. 61. Iya. Mudah kan? Ini kita kasih julukan Nelly. Nenek-nenek lincah. Tapi ibu ya memang auranya tuh positif sekali, senyum aja ya. Udah mah datang telat. Tadi saya udah pengen closing tuh, udah pengen udahlah ya kan. Dilalanya Mas Regi saya mau testimoni. Wah, tidak nyesal saya. Orang saya yang mau ini apa namanya? Saya mau ada pertanyaan. Apa nanyanya? Jangan minta konsultasi. Enggak. Apa? Saya setelah privat, kan saya kan udah bilang sama Pak Haji, kan saya ngurus anak yatim, saya belum pernah syaratin yang pakai gimmick-gimmick, apakah boleh gitu sama Pak. Mau diapain emang si anak-anak yatim itu? Kan manut banget gitu. Manut banget. Kemarin di Rio aja pakai motor teman sampai hancur. Alhamdulillah. Cair. Usia berapa emangnya? 12 tahun. Oh, pakai Belum motor teman. sunat. Belum sunat, cowok. Boleh lah Bu, berlaku untuk siapapun Bu. Jadi saya kan bilang sama Pak Haji kan boleh. Nah, tapi setelah saya dari sini, setelah privat, kan saya syaratin pakai gimmick-gimmick. Malah anaknya menjauh, kayak tahu. Saya deket pasti pergi. Enggak kan Ibu baru privat kapan? Tanggal 9. 9 apa? Kemarin. Bulan ini? Iya. Sekarang tanggal Ya belum. 15. Ya, 1 minggu kali lah. 1 minggu yang lalu. Iya. Heeh. Ya mulai mulai privat itu. Kan mulai ada privat. Iya. Gitu. Oh. Saya- Terusin aja Bu, terusin. Ya gitu. Saya mau minta tolong, saya udah tak jalanin itu Colak-colek. yang kimia Heeh. buat cucu, tapi saya deketin Kabur. gitu. Oh, mainin jurus pas lagi tidur. Ditidur di kamar kunci, Dikunci. Oh. nggak mau deketin. Caranya bikinin Indomie atau bikinin teh dan lain Nggak sebagainya. mau kalau saya bikin dia kayak ngerti. Masak nasi, apa lagi yang nggak mau? Saya kan numpang. Hah? Masih numpang. Iya, maksudnya Di- ibu masak nasi. Nggak masak sendiri. Hah? Yang masak siapa? Saya kan lagi numpang di Jakarta. Iya. Saya kan dari Riau. Iya. Mampir ke sini, itu saya nitip
cucu di nenek sini. Anak saya cewek yang dari kampung kan anak saya. Lah menantu saya Aduh Bu, aslinya saya sini. puyeng dah ya kan. Saya ini jadi bingung nih ya kan. Pokoknya Ibu nanti nyimak di YouTube ya kan. Intinya apapun keinginan Ibu ya, udah Ibu doa dulu minta sama Allah sambil Ibu nyimak-nyimak Iya. YouTube terus. Nah, kalau Nanti kan itulah nemu nih. iya. Nemu nih. Wah, ini persis nih kayak saya nih. Oh, kata Pak Haji suruh begini, ikutin udah ya. Iya. Ibu berdoa dulu aja minta Iya, sama amin. Allah. Nih mau jadi apa nih si cucu ini nih, ya Oh, kan? jadi kiai. Ya udah bebas. Mau jadi kiai, anak mau baik. jadi imam masjid Istiqlal, apa Amin, masjid amin, Al amin, Jabar, amin. bebas ya. Ya, Yang ini ya maafkan barangkali ada tambahan. Ora iso Bu, Ora kalau iso. terkait pertanyaan begitu jatuhnya konsultasi karena saya ini murid. Bukan guru. Kalau gurunya pasti ala gampang bos, lu tinggal begini. Kalau muridnya diceritain aja, gua pusing tuh ibu cerita apa lagi itu. Iya kemarin udah disaranin sama Pak Haji. Iya. Terus ya gitu aja ya. Saya intinya ya sabar, pasti bisa. Pastilah. Pasti bisa. Iya. Tuh. Yang penting Nah, itu apapun hajat lagi- dan keinginannya. Lagi ini nurut banget belum mau ke kampung. Jadi saya belum bisa ngerjain yang privat ini. Iya. Setelah privat saya belum bisa ngerjain soalnya yang buat tidur aja susah tempatnya. Oh Gitu. iya. 4 meter diambil buat kamar mandi, dapur, lemari. Jadi yang buat tidur ini paling segini nih ditumpuk berapa orang. Oh iya ya udah nanti aja kalau ibu udah pulang ya. Tapi nggak apa-apa, agak kelamaan belum dijalanin. Nggak apa-apa Bu, yang penting ibu jam 00-nya terus. Di sini nggak bisa. Nggak bisa, kenapa nggak bisa? Ya kan kamar mandinya di sini, pintunya di sini. Nah, Kos-kosan, kontrakan gitu ya. bukan rumah. Jadi ini ya kalau mau ke kamar mandi harus saya nginjekin orang tidur. Ngelangkah-ngelangkahin. Iya, bukan ngelangkahin lagi, malah ini pada tumpukan. Jadi, Ya udah pokoknya sebisa mungkin Bisanya, maksimalin aja. pasti bisa ya. Maksimalin Pasti aja iya. ya begitu aja. Oke dah Mungkin Bu, ada, terima kasih banyak. apa namanya? Kelupaan saya dan kesalahan saya, ya mohon maaf. Oh siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabul. Kobo. Seru ya, si ibunya tuh semangat bener ya. Sayanya udah lemah. Dia joget-joget ya kan. Wih. Oke dah, buat para penonton setia YouTube RDI Official Bapak Haji Susanto, terima kasih banyak sudah menonton dan menyaksikan live streaming ini. Pokoknya Bapak Ibu perbanyak nyimak, perbanyak prakteknya. Intinya mah cus datang ke RDI ya, nggak usah banyak mikir ya kan. Karena hajat itu pasti terkabul. Oke, terima kasih banyak sudah nyimak. Saya akhiri dulu. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kabul. Alhamdulillah. Terima kasih Mas.